Ya, salam saudara semua. Jumpa di channel Disciple and Training. Ya, di mana channel ini akan menjadi wadah bagi pemuridan bagi anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Untuk materi kali ini kita tidak akan membahas firman Tuhan. Materi pertama ini kita akan membahas sesuatu yang fenomenal, yaitu film The Last Supper. Nah, The Last Supper ini banyak orang salah mengerti bahwa ini bicara tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Tetapi banyak pengamat, untuk pengamat film mengatakan bahwa ini sebenarnya kisah pergumulan antara Petrus dan Yudas. Bagaimana mereka sama-sama mengkhianati Yesus, tapi dengan ending yang berbeda. Oke, kita akan bahas sambil santai untuk materi kali ini. Film The Last Supper ini menggambarkan bagaimana sebenarnya pergumulan Yudas dan Petrus. Maka judul dari materi saya kali ini adalah bahwa ternyata kita tidak lebih baik atau tidak lebih jahat dari Yudas atau tidak lebih baik dari Petrus. Nah, maka kita akan bahas satu-satu Bagaimana kisah ini dimulai ketika mereka mempersiapkan perjamuan Tuhan perjamuan akhir The Last Supper sebelum akhirnya Yesus disalibkan. Tapi yang menjadi inti dari kisah ini adalah inti bagaimana murid-murid Yesus terhadap hal tersebut Yang pertama itu tentang Yudas, bagaimana dia tuh punya kesempatan ditawari untuk mengkhianati Yesus dengan ditawarkan dengan sejumlah uang. Nah, walaupun pada akhirnya Yudas itu sebenarnya menyesali. Nah, maka saya bilang bahwa banyak di antara kita itu tidak seperti Yudas setelah berbuat salah tapi tidak pernah menyesali. Nah, apa yang dilakukan Yudas adalah hal yang berbeda baik menurut Bible maupun menurut film ini, bahwa Yudas itu sebenarnya menyesal. Nah, kenapa Yudas menyesal ada beberapa teman-teman kaum muda yang tidak fundamentalis lah ibaratnya, menilai lain sisi Yudas. Jadi sebenarnya Yudas itu percaya bahwa Yesus punya mujizat, percaya bahwa Yesus itu bisa meloloskan diri. Nah, karena Yesus itu dia yakini beberapa kali dilihat bahwa bisa meloloskan diri, maka Yudas mencoba-coba, ya udah saya serahkan saja, toh nanti juga Yesus bisa meloloskan diri, toh Yesus bisa bikin mujizat, menyembuhkan orang sakit terus membangkitkan orang mati. Nah, pasti Yesus akan selamat dari ancaman itu Tetapi ternyata setelah Yudas menyerahkan Yesus, dia menjadi kecewa. Kenapa kecewa? Ternyata Yesus tidak menyelamatkan diri dan Yesus malah dianiaya, dan itu membuat penyesalan di dalam hati Yudas sehingga dia tidak bisa menerima dirinya sendiri dan dia putus asa. Karena itu akhirnya dia bunuh diri, dan uang yang dia terima itu tidak dia terima akhirnya gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya sisi lain dari Yudas yang tidak pernah dibahas di khotbah-khotbah atau di gereja. Ternyata Yudas itu orang yang punya rasa penyesalan. Jadi ada banyak pendapat mengatakan sebenarnya Yudas tidak mengkhianati Yesus gitu. Sebenarnya dia ingin mencoba Yesus gitu. Dengan apa? Setelah dia serahkan, pasti Yesus dapat meloloskan diri. Tapi nyatanya tidak, karena itu Yudas sangat menyesal dan bunuh diri. Nah, bandingkan dengan kita, berapa banyak di antara kita sebenarnya melakukan hal-hal seperti Yudas mendekati Yesus dengan suatu tujuan, yaitu dengan uang Jadi banyak kita termasuk saya dulu juga, saya tidak usah membicarakan orang lain, bahwa kita kadang memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan materi, kita memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita ingini. Nah, itu banyak sekarang di gereja-gereja seperti itu teman-teman saya gitu kan, yang puji Tuhan sudah pada insaf bahwa tidak lagi memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya sendiri, untuk mencari uang. Nah, Yudas itu kan tidak ingin ditawari apa-apa, dia cuma tawar-menawar untuk dapat uang, dan dia pikir setelah Yesus ditangkap, toh Yesus bisa meloloskan diri. Ternyata tidak, karena itu akhirnya dia tidak mau memakai uang itu dan dia menyesal dan bunuh diri. Nah, refleksi buat kita berapa banyak sebenarnya di antara kita tuh melakukan dosa yang sama seperti Yudas, memanfaatkan Yesus untuk kepentingan kita, untuk supaya kita diberkati, supaya kita kaya gitu kan, supaya kita sembuh. Tapi setelah itu kita tidak menyesali bahwa kita memanfaatkan Tuhan
tetapi tidak menjadi seperti Tuhan. Nah, itu yang nanti kita bahas khusus ya, mendalami materi tentang keselamatan. Nah, yang kedua adalah bagaimana pergumulan Petrus. Ya, Petrus menjadi pemimpin di antara semua murid. Karena di dalam film ini diceritakan bahwa Petrus itu ya udah jadi pemimpin, jadi komandan untuk melindungi Yesus. Bagaimana dia memasang perlindungan bagi Yesus supaya Yesus tidak ditangkap gitu kan. Walaupun dia sebenarnya dalam hati itu mencurigai Yudas ya. Dalam film ini diceritakan dia mencurigai Yudas bahwa dia ngeri terhadap Yudas, bahwa Yudas salah satu yang mungkin bisa mengkhianati Yesus, walaupun sebenarnya dia tidak tahu. Nah, bahkan ketika Yesus mau ditangkap, dia yang melawan, memberontak gitu kan, ya memotong telinga ya, dari pengawal, dari imam besar ini. Nah, dengan keberanian yang dari awal sampai akhir yang diceritakan baik di Bible maupun di film ini, diceritakan bahwa Yesus adalah orang yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Pokoknya kalau ada yang mau menangkap Yesus, mencelakai Yesus, dialah yang akan berdiri paling awal gitu kan. Tetapi kenyataannya berbeda. Setelah Yesus ditangkap, dianiaya, ya, dia adalah orang yang pertama melarikan diri. Dan bukan cuma melarikan diri, Petrus adalah orang yang pertama yang menyangkal, bukan murid Yesus. Nah, ini yang luar biasa ya, dan terjadi. Nah, beberapa banyak di antara kita juga melakukan hal yang sama. Makanya tema kita adalah refleksi dari film The Last Supper ini. Bahwa berapa banyak kita sungguh-sungguh untuk Tuhan, belain Tuhan, apapun untuk Tuhan. Tetapi ketika masalah terjadi, kita mulai menggunakan uang kita mulai menggunakan cara-cara lain ya. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan ya, terus yang saya kenal itu akhirnya menjalani bisnis, bukan bisnis ya, menjalani jalan alternatif dengan klinik, dengan mempercayai kepada alternatif lain selain daripada Tuhan, karena sudah putus asa. Ya, apa yang dialami Petrus sama. Ya, dia mengalami keputusasaan. Nah, ternyata Tuhan yang dia bela, dia yang berdiri paling depan, orang yang memegang pedang, yang siapapun yang hendak mencelakakan Yesus akan dia lawan. Tetapi kenyataannya setelah Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, dan dia menyangkal Yesus. Dan ini suatu hal yang kemudian Petrus sadari, bahwa betapa rapuhnya dia, betapa dia itu tidak berbeda dengan Yudas. Nah, karena itu kalau kita melihat adegan ya, kalau di Bible tidak diceritakan, kalau melihat adegan ini bahwa Petrus melihat Yudas bunuh diri karena menyesal. Nah, sama, Petrus juga ingin bunuh diri karena dia menyesal bahwa dia mengkhianati Tuhan, tidak mengakui Tuhan, tidak ya menolaklah bahwa di depan umum ya, bahkan di depan umum ya, aku bukan murid dia, aku bukan pengikut dia, dan itu dia menyesal dan dia ingin bunuh diri. Tetapi sebelum dia bunuh diri, Tuhan mengingatkan ya, artinya dia di reminder kembali bahwa dia harus menjadi hamba Tuhan, dia harus melayani Tuhan ya. Itulah yang akhirnya ketika dia bergumul, dia tidak jadi bunuh diri. Dan ketika Yesus datang, ketika mereka sudah menjadi manusia biasa lagi, sudah melupakan sebagai murid Yesus, ya, ketika Yesus datang dia berlari menghampiri Tuhan karena Tuhan tidak menghakimi dia, dan akhirnya terjadi pemulihan kepada Petrus ya. Nah, ini hal yang luar biasa. Sebenarnya banyak di antara kita juga sama seperti Petrus, tetapi banyak di antara kita akhirnya lari ya. Banyak teman-teman dan termasuk saya sendiri pernah mengalami ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita melakukan kesalahan, ketika orang menghakimi kita, akhirnya kita lari daripada Tuhan, bahkan kita mau bunuh diri. Nah, sama seperti yang Petrus alami, dia mengalami pergumulan untuk dia bunuh diri, tetapi ketika Tuhan tidak maaf, it's okay, nggak apa-apa gitu kan, tidak mengungkit kesalahan Petrus, akhirnya Petrus menjadi pulih, dan Yesus menyuruh Petrus untuk menggembalakan kawanan dombanya. Nah, ini yang refleksi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang mengalami pergumulan untuk menjadi hambanya Tuhan. Dan itu banyak terjadi. Dan saya ketika menonton film ini, hal yang luar biasa adalah bahwa saya dapat pencerahan bahwa ternyata hidup kita itu ya
tidak lebih baik dari Petrus, ya. Kita pun mengalami apa ya, kejadian-kejadian yang sama dengan Tuhan, seperti Petrus, tetapi kita akhirnya melakukan kegiatan yang lebih bodoh daripada Petrus, ya. Kalau Petrus tidak jadi bunuh diri, tidak mengundurkan diri, ya kan, dari untuk tetap percaya kepada Yesus. Nah, kadang-kadang kita menjadi, ya maaf ya, banyak teman-teman itu menjadi mualaf gara-gara hal-hal yang kekecewaannya terhadap Tuhan, kekecewaan terhadap diri sendiri, atas dosa sendiri, akhirnya menjadi ateis, ya, bukan cuma mualaf, ya, menjadi ateis. Dan itu sangat disayangkan sekali, ya, hal-hal yang terjadi. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang akhirnya sekarang menjadi penentang-penentang Kristenan adalah orang-orang yang tidak dapat menerima dirinya, sama seperti Petrus menerima dirinya sendiri, bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa dia, ya sudah, kamu bisa dipulihkan. Tetapi orang-orang yang pernah saya alami, yang saya sendiri alami gitu kan, teman-teman yang akhirnya undur dari Yesus adalah orang-orang yang menyesali diri sendiri dan tidak layak. Nah, karena tidak layak akhirnya dihakimi oleh diri sendiri dan akhirnya memutuskan untuk keluar, tidak lagi menjadi murid Yesus. Nah, bagaimana dengan refleksi Yudas dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, banyak di antara kita, bahkan hal-hal yang mengerikan sampai saat ini. Banyak gereja pecah, banyak gereja-gereja yang besar pecah, itu karena uang. Karena memanfaatkan Yesus untuk mencari kekayaan. Jadi saya tidak akan sebutkan satu persatu, tetapi dari awal saya menjadi hamba Tuhan, dari awal saya mengenal banyak-banyak hamba Tuhan. Pencobaan manusia itu cuma 3, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dan itu semuanya kita jatuh dengan memanfaatkan Yesus. Jadi untuk kita memenuhi keinginan daging, kita memanfaatkan Yesus. Untuk kita memenuhi keinginan mata kita, untuk dihormati, menjadi pengkhotbah lah. Sekarang kan trennya itu kita kalau menjadi pengkhotbah terkenal, ya, memanfaatkan Yesus untuk kita akhirnya menjadi terkenal. Tetapi kita tidak pernah punya murid, kita tidak pernah menginjili, tapi kita inginnya jadi pengkhotbah supaya kita terkenal, misalnya seperti itu. Dan itu banyak terjadi, ya, termasuk saya dan teman-teman juga begitu. Jadi, ya, ini adalah salah satu pengakuan dosa saya juga sama lah melakukan itu. Dan selanjutnya ada keinginan mata, keinginan dan keangkuhan hidup. Akhirnya orang kalau sudah bersama dengan Yesus, pelayanan dan melayani, terkenal, dipanggil kemana-mana, akhirnya jatuh di dalam keangkuhan hidup. Dan ketika jatuh di dalam keangkuhan, jatuh semua. Nah, sayangnya di antara teman-teman setelah jatuh itu akhirnya mundur dan tawar hati dan akhirnya meninggalkan Yesus, benar-benar meninggalkan Yesus. Tidak seperti Yudas. Yudas itu sebenarnya tidak ingin meninggalkan Yesus, ya. Dia menyesal, dan karena dia menyesal, dia ingin bunuh diri. Dan banyak di antara kita juga seperti itu sebenarnya. Ketika menyesal, bersalah, berdosa, dia merasa dihakimi, akhirnya tidak lagi percaya kepada kuasa Yesus yang menyelamatkan. Nah, akhirnya ya udah, akhirnya pindah server, pindah agama. Nah, ini yang harus menjadi refleksi kita. Maka kalau judul dari tema kali ini saya menuliskannya adalah The Last Supper, antara Yudas, Petrus, dan kita saat ini. Coba kita renungkan bersama-sama bahwa film ini adalah film yang luar biasa, ya. Saya sendiri sebagai orang yang bergelut di seniman, ya, bergelut di dalam dunia acting gitu kan, bergelut di dalam dunia cerita, itu memang semua film apapun yang dibuat itu punya tujuan. Dan film ini saya melihat dengan suatu tujuan yang itu, bukan tentang bagaimana kematian Yesus, bukan bagaimana tentang makan malam terakhir yang seperti apa, tetapi bagaimana tentang pergumulan Petrus dan Yudas. Dan ini harus menjadi refleksi bagi kita. Kita siapa? Apakah kita sama seperti Yudas yang selalu memanfaatkan Yesus, yang selalu memanfaatkan Tuhan supaya kita terpenuhi, menjadi orang kaya, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang akhirnya hedon gara-gara kita mengikuti Yesus. Jadi yang kita cari adalah berkat terus. Nah, nanti akan kita bahas pada materi-materi selanjutnya apa itu arti keselamatan. Karena ketika keselamatan diartikan sebagai orang masuk surga, maka yang manusia cari adalah hal-hal yang enak. Dan berpikir bahwa di surga itu ya sama seperti server seberang gitu kan. Ya dapat wanita-wanita cantik, harta yang melimpah gitu kan. Dapat emas, permata, ya semua kekayaan di surga kan. Jadi pemahaman ketika keselamatan itu disalah mengerti, maka orang akan mencari berkat, ya. Tidak lagi mencari tentang berkat keselamatan.
Yang kedua adalah orang mencari mahkota. Jadi ketika bekerja untuk Tuhan, menjadi hamba Tuhan, itu mencari mahkota, mahkota kehidupan. Padahal yang disebut dengan mahkota adalah kehidupan, bukannya mahkota. Mahkota kehidupan itu ada apa ya, bermacam-macam dari emas, perak, dan enggak seperti itu. Mahkota kehidupan artinya mahkota itu namanya kehidupan, dan itu yang harus dipahami. Nah, nanti kita akan bahas di materi-materi selanjutnya. Tapi kali ini adalah sebagai refleksi bahwa apa yang dicari Yudas sebenarnya dicari hamba-hamba Tuhan, dicari hamba-hamba yang sayang sama Tuhan, dicari kita murid Tuhan. Jadi kita mencari sesuatu, memanfaatkan Tuhan supaya kita Yesus itu kita manfaatin supaya kita menjadi terkenal, supaya kita menjadi kaya, supaya ya kita bisa memenuhi kebutuhan kita gitu dengan semau-maunya. Tetapi sebenarnya adalah bahwa ketika orang menjadi murid, dia tidak lebih besar daripada gurunya. Ketika orang menyerahkan diri kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada Allah, ada kita menjadi hamba. Seorang hamba itu tidak berhak minta apa-apa. Ya, kita udah tahu semua, itu rahasia umum. Tetapi seringkali kita bilang, wah kita hamba Tuhan, kita harus berhak dapat ini, kita harus punya kekayaan, kita harus mampu ini, kita harus dikenal, terus segala macam. Jadi seperti itu. Padahal seorang hamba itu tidak lebih besar, karena yang dibawa hamba adalah nama tuannya. Jadi kalau ada seorang utusan pergi, ya seperti utusan misalnya Presiden Prabowo, dia utus pergi ke Amerika, dia membawa nama Prabowo, dia membawa nama Indonesia, dia tidak membawa namanya sendiri. Tetapi apa yang kita lakukan adalah sama seperti Yudas, sering kita lakukan adalah sama seperti, yaitu untuk kepentingan sendiri. Kita pergi ke suatu daerah, kita pergi menginjili, kita pergi berkhotbah, tapi supaya kita namanya dikenal. Dan ketika nama kita dikenal, tarif kita semakin naik. Dan ketika tarif kita semakin naik, kita semakin dikenal, ya kan. Nah, ini yang akhirnya kita menjadi selebritis di dalam kerohanian. Nah, itu yang menjadi refleksi kita terhadap kisah De La Sabre ini tentang Yudas dan juga tentang Petrus. Jadi Yudas dan Petrus adalah dua sisi yang berbeda. Yudas memanfaatkan Tuhan, ya, kalau Petrus adalah orang yang nyombongkan diri bahwa dialah pembelanya Tuhan. Tapi ketika terjadi masalah dengan Yesus, dia orang yang pertama lari dan dia orang yang pertama menolak menolak Yesus dan tidak mau diakui sebagai murid Yesus. Nah, itu suatu pengkhianatan gitu kan. Saya termasuk saya sendiri, saya mengalami hal-hal yang demikian. Ketika masalah terjadi, ketika Tuhan tidak dapat menolong saya, kadang-kadang saya berpikir ke uang. Kadang-kadang saya berpikir, ya pernah mungkin saya berpikir ke orang pintar malah. Lucu kan? Saya sebagai orang murid Yesus gitu kan. Kadang-kadang saya sudah melayani, kadang-kadang saya juga berpikir, wah saya harus punya uang. Uang lah yang dapat menyelamatkan saya. Saya harus nanya ke orang pintar, bahkan kepada ramalan-ramalan pun saya pernah gitu loh. Jadi itu adalah sisi yang manusiawi, yang sama seperti Petrus lakukan ketika dia tidak lagi meyakini, ya, Yesus saja tidak dapat menolong dirinya, apalagi Yesus tidak dapat menolong dirinya sendiri, apalagi dapat menolong dia. Akhirnya dia kabur dan dia menolak. Nggak mungkin lah Yesus yang selama ini buat mujizat, Yesus yang selama ini memberi makan, ternyata dia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Nah, itulah yang akhirnya diperdebatkan orang sampai hari ini, baik oleh orang Yahudi maupun sektor seberang. Kalau engkau Tuhan, ya engkau dapat menolong dirinya sendiri. Dan itulah yang menjadi pergumulan Petrus sebenarnya. Sama seperti kita ketika kita ketika punya masalah dan Tuhan tidak menolong kita, akhirnya kita mencari penolong yang lain. Dan saya harap ya materi kali ini ya dapat menegur kita semua bahwa kita itu sebenarnya harus mengakui bahwa kita itu kadang lebih jahat dari Yudas. Kalau Yudas menyesali dengan semua perbuatannya dan Petrus menyesali semua dengan perbuatannya, ternyata dia juga bukan orang yang baik, padahal dia dikenal orang yang berdiri paling depan kalau ada apa-apa dengan Yesus. Tetapi ternyata ketika masalah terjadi, dia orang yang pertama kabur. Hanya Yohanes yang diceritakan tidak terlalu detail di dalam Bible, tapi dia akhirnya bisa menulis Bible tentang kasih Tuhan. Kenapa dia tetap bersama dengan Yesus ketika Yesus disalib? Karena dia merasakan kasih Tuhan untuk dia. Sedangkan Petrus adalah, saya harus mengasihi Tuhan, saya harus mengasihi Tuhan. Jadi beda apa yang diperbuat Yohanes, ya. Yohanes tidak banyak diceritakan di Bible yang lain, tetapi akhirnya dia bisa menulis
kisahnya sendiri bahwa Tuhanlah yang mengasihi dia, karena itu dia setia sampai akhir, sampai Yesus disalib. Nah, ini yang menjadi refleksi kita, menjadi pembelajaran kita. Kalau ada yang belum nonton The Last Supper, silakan nonton ya, dan pelajari itu ya, supaya menjadi refleksi bagi kehidupan kita. Kita mau pilih mana? Kita pilih Yudas atau kita pilih Petrus, atau kita memilih yang terburuk dari keduanya, atau kita bisa belajar dari hal yang demikian untuk menjadi yang terbaik setelah semuanya itu akhirnya kita pelajari. Jadi saya bersyukur di dunia yang bukan entertainment ya, di dalam dunia hiburan, karena biasanya kalau orang dinasehati, kalau orang ditegur akan marah. Tetapi saya percaya dari zaman bahula sampai sekarang, ketika orang mendengar lagu, ketika orang menonton film, orang mentertawakan dirinya sendiri ketika dia dikritik. Dan saya berharap bahwa film The Last Supper ini menjadi kritik bagi kita semua, terutama bagi hamba-hamba Tuhan, bagi murid-murid Kristus, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan nanti masuk surga, bukan. Tetapi supaya menjadi seperti Kristus. Jadi tujuan Tuhan memanggil kita menjadi murid-muridnya adalah supaya kita menjadi seperti Kristus, supaya dia yang menjadi yang sulung di antara semua saudaranya. Ya, demikian refleksi yang saya sampaikan tentang film The Last Supper, supaya semua ini kembali menjadi pembelajaran bagi kita. Semoga kedepannya kita menjadi murid Kristus yang lebih baik, menjadi hamba Tuhan yang lebih baik, dan belajar dari kesalahan-kesalahan bahwa Tuhan tetap mengampuni dosa kita seberapa jahat pun kita. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.